kembali lagi di bukan podcast. Nah, kita ini ditonton oleh 1000 viewer. 1000 juta viewer. Amin. Sekarang kita bersama Om Aldo. Bukan Om Aldo ya. Harusnya kapsul waktu Nusantara. Ini kalau ada penonton ini kita bisa. Om Aldo. Iya. Sebagai apa ya? Sebagai owner kapsul waktu Nusantara. Teman-teman pasti udah tahu dong kapsul waktu Nusantara yang pernah kita vlogging dulu. Halo semua. Iya, vlogging. Itu kapsul waktu Nusantara ini nanti Om Aldo ceritain sendiri aja deh. Iya. Gimana ininya. Sekarang tanya kabar dulu. Apa kabar Om? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Om Bila kabarnya? Pilek dikit. Ya sama lagi musim Sama, pilek. ini mau cuaca kayak ini. Cuaca. Kita harus ngomong cuaca dulu. Bukan. Om, ini kan kita udah lama ya nggak ketemu ya. Iya. Udah berapa bulan? Sebulan? 2 bulan? Lebih lah. 2 bulan lebih. 2 bulan lah. Iya, lebih 2 bulan lebih. Karena kemarin itu kita janjinya dalam waktu dekat akan podcast kan. Iya. Cuman karena kesibukan kita, bukan kesibukan beliau, bukan kita jadi cancel terus. Ada 3 kali apa 2 kali ya? Iya, 3 kali atau 2 kali lah. Dari situ lah. Iya. Sibuk bro. Om Aldo, atau gimana manggil Om Kapsul apa gimana? Iya, Om Aldo aja nggak apa-apa, karena udah Aldo, pada ya. tahu kok Om Aldo. Om Aldo aja ya. Iya. Bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Iya, kan? disembunyikan lagi. Om Aldo. Enak manggil Om Aldo nih. Om, cerita dikit dong. Apa Iya. sih kapsul waktu Nusantaranya? Apa mungkin ada teman-teman kita yang benar-benar buta yang belum tahu nih gitu. Biar Iya. kita promosikan juga. Jadi kapsul waktu itu kita mencoba untuk mengilas balik ya, maksudnya itu berangkat ke masa lalu gitu, atau berputar waktu dari dulu hingga sekarang gitu. Jadi kapsul waktu, jadi kita mengingat kembali benda-benda zaman dulu. Kalau saya sih lebih mengusungnya ke produk-produk jadul nih. Berarti kapsul waktu sama halnya dengan atau memorable atau kenangan ya di masa-masa lalu yang harus kita daur kembali gitu. Sesuai dengan namanya kapsul waktu aja. Kapsul waktu Bisa membawa ke belakang, bisa mau ke depan. Iya. Kapsul waktu kan? Iya Om ya. Terus gimana? Nah, jadi saya menjadikan kapsul waktu di sini untuk menggerakkan beberapa produk-produk jadul nih zaman dulu sebagai konten visual yang saya suguhkan kepada maksud itu ke teman-teman atau ke semua orang untuk bagi mereka yang haus dengan kerinduan dengan masa lalu, gitu. Masa muda ya. Masa muda. Termasuk saya Pak. Saya itu waktu kenal kapsul waktu Nusantara serius. Kan udah kita cerita juga dulu. Cuman bisa lihat aja nih. Bahkan itu video sempat viral bukan dari kapsul waktu Nusantara waktu itu. Mina Vintage. Iya, Mina Vintage awalnya itu sih ya. Itu kok nggak salah. Cuman aku nggak tahu itu tuh di repost gitu ah. Repostnya dari Mina Vintage, dari akun lain gitu. Iya, di kapsul waktu. Habis itu aku lihat, ini barang-barang ini kenanya tuh liatin sama apa ini penonton. Sama penonton. Iya. Aku share ke grup keluarga. Oh gitu. Iya, kan mereka mengapresiasi kan. Aku pikir, wah, kalau dekat mah aku mau lihat gitu kan. Aku udah membuat persepsi sendiri gitu. Ini pasti orang-orang Jawa lah, biasa orang Jawa gitu kan, orang Jogja gitu kan. Iya. Udah, nggak lama setelah itu lihat lagi ada yang komen, di mana Om gitu kan? Iya. Di Sumbar. Sumbar. Terus aku tanya, karena itu nggak di Sumbar aja gitu kan? Terus aku yang nanya, Sumbarnya di mana Om? Kok nggak salah ada yang bilang di Solo kemarin. Iya, kalau itu sih kampung. Kampung, Kampung halaman sini sekarang kan udah stay di Nah, Kuranji. aku yang pertama kali baca di Solo. Ini bukan kok Solo, Iya, tapi betul. ya dekat lah daripada Jawa. Terus nggak lama lagi aku baca lagi. Ya, setelah itu kan di Padang, ya kan? Iya, Padang. Padang bro, gitu kan? Kok Padang kan ibarat sejauh-jauh apapun Padang berapa sih jauhnya kan bisa Iya, ditempuh betul. sekali-sekali gitu. Iya. Di Padang, Mas, tertarik dong. Tanya di Padang di mana? Di apa? Kuranji. Iya, Kuranji. Kuranji, sama lagi ini. Satu kecamatan kan. Tanya lagi dong. Kuranjinya di mana? Iya. Dekat Di apa? Abdi Mar Bypass. Dekat bypass. Dekat Baitur Rahmah ya. Lah ke rumah. Ya udah langsung tancap gas. Istri penonton maksudnya itu. Ya, langsung ayo ke sana gitu. Ya udah.
datang sini ngevlog bener-bener membawa seperti kapsul waktu lah. Ada nostalgianya, ada terharunya, ada senangnya, segala macam campur aduk lah. Keren lah pokoknya teman-teman, ayo kesini lah. Nanti dibagiin di ininya, di apa namanya, di bawah, di alamat, IG segala macam dibagiin lah untuk teman-teman yang penasaran bisa di kapsul waktu Nusantara. Oke, Om. Iya. Ada beberapa pertanyaan nih, aku ingin nanya ini. Baik. Om kapsul waktu Nusantara nih. Ide dulu. Om kan sebelum ini mungkin manusia biasa-biasa aja mungkin ya sebelum ini ya. Iya. Sekarang kan luar biasa kalau menurut aku. Idenya apa dulu dan alasan latar belakangnya kenapa dulu kok mau sih koleksi seperti ini, Om? Oke. Apa ceritanya, coba? Ini dari awal ya. Berarti boleh. ini waktu SD ya. Waktu aku kecil, aku suka baca-baca buku nih tadi ya Bang Wira. Jadi suka ke perpustakaan ya, melahap beberapa baca-baca buku zaman-zaman sekolah lah. Bang Wira pasti tahu kayak buku-buku bertema tentang alam, pahlawan atau apapun itu. Dari situ aku mulai tertarik baca-baca buku nih. Hingga akhirnya ke SMP dan hingga akhirnya sampai sekarang nih. Sampai sekarang aku masih suka baca. Dan setelah SMP kan aku biasa suka hunting buku-buku nih. Dari loak ke loakan nih. Jadi aku kan nggak pernah sih beli buku di toko ini, di toko buku sih nggak pernah gitu. Sejak kesukaan aku maksudnya tertarik baca buku, aku mulai hunting buku ke beberapa tempat-tempat. Aku mengoleksi beberapa banyak buku di Bang Wira. Nah, dan semuanya berawal dari sini nih. Dari buku ya. Iya, dari buku nih. Semuanya terinspirasi dari buku. Jadi Bang Wira pasti tahu waktu zaman-zaman 90-an tuh ada kayak buku Gadis, Kartini, Iya. Femina, Aneka Yes, Bobo. Habis itu Hai. Apalagi Nova, banyak. Biasanya kan kalau zaman dulu ketika orang mengiklankan suatu produk itu kan via koran-koran atau majalah-majalah. Beda sih dengan yang sekarang gitu. Kalau sekarang kan udah ada di media manapun itu udah terekspos gampang gitu. Nah, jadi ketika waktu sebelum pandemi tepatnya tuh tahun 2020 awal sebelum masuknya pandemi ini, aku mulai bolak-balik salah satu majalah Femina nih. Femina. Jadi di majalah itu memuat banyak iklan cetak zaman dulu. Ini Feminanya Femina keluar tahun lama. Ini 90 80-an. Serah Oke, dari oke. tahun 70-an hingga 80 hingga tahun 90-an. Ini koleksi lama ya. Iya, koleksi lama. Cuman iseng buka-buka. Nah, iseng buka-buka dan nggak tahu kenapa setiap kali di situ kan ada kayak beberapa produk-produk jadul tuh. Di situ saya mulai tertarik ngeliatin item-itemnya yang unik gitu kemasannya. Menarik aja gitu. Lalu saya berpikir seperti ini. Ini kira-kira barang-barang seperti ini masih ada nggak ya di toko-toko gitu. Sebenarnya freak ya Bang Wira. Iya, Aneh sih. Aku Iya mikirnya juga begitu. Kolektor itu memang beda pikirannya. Aku nggak ngerti lagi. Akhirnya setelah aku pikir, ini kayaknya sih menarik gitu Bang Wira gitu. Aku coba ke beberapa toko-toko, karena tadi ngeliat dari buku gitu. Ini kan secara kan barang udah lama, dan gitu kemasannya unik. Nggak tahu apa sih alasannya aku sampai suka, aku juga nggak ngerti gitu. Dari sini, akhirnya ya udah aku tutup beberapa buku, aku mulai nih. Aku mulai coba hunting sendiri, meskipun itu nggak masuk akal ya. Kalian sendiri ya? Sendiri, Oke, oke. aku melakukan sendiri, abang-abang. Aku tuh Tunggu. Itu awalnya belum ada ini dong? belum. Belum ada barang-barang ini? belum Oke, belum oke. belum satu Itu pun dari ini nol ya? belum dari nol. Ini tadi sih cuma dari buku doang, dari buku. Ya akhirnya aku coba mulai pergi ke beberapa toko-toko, tapi tokonya ini Bang Wira toko-toko yang masih ada yang dulu hingga sekarang, masih itu toko-toko yang udah tua lah, yang masih bertahan gitu, yang bertahan gitu. Di mana? Di Padang kan? Ini di beberapa daerah sih. Oh, beberapa Ini ceritanya akan menarik nanti nih. Oke. Jadi di sini beberapa daerah saya ngumpulin benda-benda ini baru di beberapa area Sumatera Barat dan juga beberapa pemberian dari beberapa teman-teman yang berbaik hati gitu ya. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah support gitu ya. Jadi saya ketemu di beberapa toko-toko dan sumpah itu masih aneh. Kok barangnya sih masih ada gitu. Seperti lama ini. iya, seperti pikiran aneh saya pertama kali waktu membuka majalah gitu. Itu sih nggak masuk akal. Ini ada yang kejadian yang menjadi yang gimana ya? Yang menarik sih ke Bang Wira di sini. Jadi toko yang saya hunting ini bukan toko-toko kayak umum-umum atau kayak yang baru-baru ini ya. Maksudnya yang jaganya udah sepuh-sepuh nih orang-orangnya. Memang pada masanya dia juga dulu gitu ya? Ya. Jadi di sini Dari ada muda mungkin gitu kan? dari muda. Jadi di sini ada cerita yang sedikit sedih sih kedengarannya gitu. Memorable lah. Memorable lah. Jadi waktu itu saya pernah masuk ke salah satu kampung
dan di situ ada salah satu toko. Bukan di mana? Di mana Ini di Solo nih. Di Solo. Oke. Solo. Jadi tokonya ini aku bilang sih bukan grosir, bukan toko juga, tapi menjual beberapa kebutuhan lengkap harian. Kelontong biasa gitu. Tapi ini di perkampungan nih, di perkampungan. Jadi setelah saya sampai di lokasi, saya sampai tertegun nih. Sumpah ini tuh demi apa barang-barang itu masih ada gitu. Aku sampai tertegun sejenak melihat atau memandang barang-barang yang dipajang di etalase. Oke, sekarang aku mulai nyamperin tokonya nih. Dan kebetulan yang jaga toko ini tuh kakek-kakek yang hampir berumur 70 tahun. Ya rambutnya udah ubanan lah gitu ya. Terus saya mulai tanya nih, ya dengan speak ya, alanya gini. Aku butuh barang buat referensi, buat kebutuhan ya proses belajar mengajar para karya lah gitu aja aku bilangnya tadi. Biar orang konsumsinya biar nggak aneh-aneh tentang barang ini, dan itu ya seperti itu ya biasanya. Terus aku langsung spontan bilang ke bapaknya gini, Assalamualaikum Pak gitu. Iya, Waalaikumsalam. Pak, aku boleh beli isinya nggak apa gitu? Di situ kan ada bedak sih, Bang Wida. Itu lucu, persis seperti di majalah yang saya baca. Dan itu kepuasan yang luar biasa ketika kita melihat majalah dan itu ketemu bendanya itu luar biasa banget tuh, Bang Wida. Oke, kita balik lagi. Aku coba tanya ke bapaknya, Pak, barang itu boleh saya beli nggak gitu? Terus bapaknya bilang gini, jangan deh, jangan. Itu udah nggak layak pakai lagi gitu, kata bapaknya. Terus aku bilang gini, nggak apa-apa kok Pak, lagian aku juga butuh untuk bahan studi gitu. Aku bilangnya gitu aja Bang Wira awalnya. Akhirnya si bapak sampai terdiam beberapa menit. Bingung dia mungkin ya. Orangnya bingung, tapi seperti pikirannya kayak kosong aja gitu bapaknya. Beberapa menit bapaknya kan terdiam gitu. Aku tanya gini, Pak gitu, oh iya gitu. Dia sampai kaget. Kamu mau beli barang-barang itu kan nggak bisa dipakai? Iya Pak, saya kan butuh buat barang-barang kuliah gitu. Jadi saya mau bertanya nih Pak gitu, kok barang-barangnya masih bisa ada ya Pak gitu kan, saya bingung nih Pak gitu. Secara kan ini udah berapa tahun dong gitu kan, dari tahun 90 barangnya masih ada, harusnya udah iya udah pembaharuan kan, atau mungkin apa gitu, mungkin ya udah pasti. Kenapa masih dipajang? Aku penasarannya di situ gitu. Dan ini bagian di sini sih menarik Bang Wira perjalanan aku gitu dengan hobi ini. Akhirnya setelah bapaknya aku tanya begitu, bapaknya terdiam nih Bang Wira. Terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu sih. Kayaknya mungkin ada yang ingin satu hal yang ingin diceritakan, tapi udah penuh ya gitu ya. Saya lihat sih dari. Nggak berani untuk nyampein. Iya. Terus pas dia bilang, kan tadi pertanyaan aku, kenapa sih barang-barang itu masih ada gitu? Jadi dulu aku punya 2 orang anak kata dia. Satu anak aku meninggal dalam usia muda, dalam karir yang sukses kata dia. Dia kayak kerja di salah satu instansi gitu. Dia sakit di Mawira. Anaknya 2 orang. Bapak ini pada saat itu sudah sakit? Enggak. Bapaknya masih sehat, tapi anaknya waktu itu sedang meninggal dunia dalam keadaan sakit. Anaknya merantau nih. Anaknya ada 2 orang meninggal kena sakit. Yang satu lagi merantau juga kemana aku lupa. Dan dia udah berkeluarga. Artinya dia hanya berdua dengan istri di rumah. Dan bagian di sini istrinya juga kena stroke Mawira. Dan dia harus ngerawat istrinya selama 5 tahun. Hanya bermodalkan itu ya? Iya. Nah jadi aku sih sedih sih itu pas aku coba tanya kisah ke bapaknya. Jadi akhirnya dia bilang gini, aku merinding nih. Jadi sampai sekarang aku nggak bergairah lagi untuk berjualan sama sekali kata dia. Udah nggak punya rasa semangat lagi. Karena beberapa dari kebahagiaan dari mereka udah direnggut gitu. Maksud itu udah anak meninggal dunia, yang satunya merantau tinggal keluar kota, ditambah dia ngerawat istrinya yang sedang stroke sampai sekarang. Akhirnya sampai dia nggak ngurusin sama sekali apa yang ada di toko. Kedainya gini. Tapi adek beruntung kata dia. Hari ini ketemu saya duduk di sini. Biasanya kadang saya buka, kadang enggak gitu. Karena kan dia udah nggak ini lagi. Nggak fokus lagi lah gitu. Ya, ini sedih sih Bang Wira gitu. Jadi yang lebih sedih lagi dia bilang gini. Jadi aku sengaja taruh barang-barang ini semua. Jadi seakan-akan aku masih bisa ngerasain lagi suasana bareng anak-anak aku di toko ini kata dia. Seakan-akan aku bisa ngerasain anak-anak aku lagi berlari-larian sana sini atau ngumpet di tempat yang sampai di situ dia kayaknya sih udah berkaca-kaca sih. Jadi dia sulit untuk ngelanjutin. Dan sekarang istri saya udah stroke dan saya harus ngerawat istri saya yang sakit kata dia. Habis itu dia diem aja. Ya udah Pak, aku cuma bilang gitu, yang sabar ya Pak gitu. Ya semoga kita semua pasti bakal kembali lah Pak. Tapi yang penting Bapak tetap semangat ya. Bapak juga harus kuat dong gitu kan, aku juga ikut semangatin lah gitu. Yang minimal bapaknya mungkin aku rasa sih lega karena udah bercerita cukup panjang lebar juga tentang soal itu.
Nah itu tuh. Jadi kadang kan banyak yang nanya nih barang-barangnya dapat dari mana? Ya salah satunya itu dari toko yang anggap katakanlah yang udah nggak terawat, ya salah satu dengan keadaan bapak yang tadi. Jadi udah nggak ada gairah lagi buat berjualan. Jadi aku sempat beli juga, aku bilang ke bapaknya, Pak, beberapa barangnya saya beli ya. Bapak boleh kok puterin lagi ke barang yang baru. Semoga bapak bisa bersemangat lagi untuk berjualan gitu. Bisa bantu istri dan mungkin ya sedikit rezeki lah buat bapak. Itu satu toko Pak Wira. Jadi bagi teman-teman selama ini bertanya, dapatnya dari mana? Itu dari ribuan pertanyaan nanya seperti itu. Barangnya dari mana sih gitu. Dan ada satu lagi toko nenek-nenek di Pariaman. Yang bikin saya kagetnya di sini tuh, di kiri kanan toko nenek ini adalah minimarket. Di depan seberangnya grosir. Kebetulan saya berdiri di seberangnya toko si nenek. Demi apa lagi saya tertegun melihat toko nenek. Bang Wira mungkin tahu kenopi-kenopi zaman dulu yang warna-warni, yang kayak payung-payung zaman dulu. Ya. Ala-ala toko-toko zaman dulu, tau kan? Ya. Yang dari seng gitu. Itu model tokonya masih kayak gitu. Di tahun 80-an, Yes. 90-an ya. Yes. Jadi barang-barangnya di Telasi juga sumpah, itu barang-barang tahun 90-an. Seperti museum itu lah. Iya. Museum yang masih berjalan seperti itu. Museum seperti berjalan. Jadi saya sama seperti kayak yang kakek sebelumnya, saya tertegun juga nih. Lalu saya coba samperin ibunya, kebetulan nenek nih. Nenek-nenek ini udah tua dia. Kebetulan dia lagi ngarit rumput nih di depan pekarangan depan. rumah. Ya namanya orang tua zaman dulu pasti nggak bisa Suka diem lah. dong gitu ya. Dia apa aja sih kerja aja gitu. Terus pas dia lagi ngarit rumput, aku coba dekatin nih. Assalamualaikum nek gitu. Iya, waalaikumsalam gitu. Oh ya nek, barang-barangnya aku boleh beli nggak? Iya boleh nak, lihat aja. Aku cuma dibiarin kayak gitu aja. Dan Bang Wira tahu, aku cuma dihargai satu barang itu 2.000 per pieces dan itu bebas aku memilih apa aja. Semua itu. Iya bebas. Tos serdu dong. Itu Tos serba 2000. lebih kurang seperti itu ya, kayak unik. Oke, itu gimana? Tapi kayaknya si nenek ini, ya kayaknya sih nggak. Yaudah cuek aja sih gitu, tetap aja ngarit rumput. Sementara aku sibuk dengan Dia ngarit barang. berarti Enggak. bebas lah gitu. Iya namanya juga udah sepuh ya. Lalu setelah saya mengambil beberapa barang-barang yang di Telase, aku mulai mampirin ibunya nih dan coba bernegosiasi dengan barang yang tadi. Ngambilnya barang apa aja? Ini udah ketemu dulu barang. Udah, aku udah ketemu dulu Udah nih. banyak nih. Udah banyak nih. Oke. Aku manggilin ibunya, Bu, ini udah, saya udah kelar ngambil barang-barangnya gitu. Setelah saya duduk, saya bertanya dong bingung, kan penasaran juga. Bi, tokonya gede loh, di seberangnya dia ada gudangnya lagi. Dan itu aku sampai sekarang masih penasaran banget itu isi dalamnya apa sih? Treasure kayak. Tapi next time lah kalau ada rezeki lagi. Iya mungkin Bang Wira. Jadi aku tanya ke ibu, Bu, ini berapa ya Bu? Terserah Nanda mau ngambil berapa kata dia. Masya Allah. Kok 2.000 sih Bu gitu. Aku kasih harga 2.000 karena mungkin nenek ini juga ngerti barang-barang seperti ini kan udah nggak biasa, nggak laku lagi, nggak layak pakai lah atau apa. Ya udah aku kasih rezeki lebih lah maksudnya itu. Ya ini rezeki buat nenek. Kapan nih waktu aku bisa lihat nenek lagi kan di sini gitu mampir. Iya nak boleh. Tapi aku mau bertanya nih Nek. Ini kok kayaknya toko sepi gitu rumah gitu. Kebetulan saya sendiri kata dia. Anak-anak semua udah pada merantau. Sebatang kara. Ya nenek-nenek tahu apa sih Bang Wira? Dapat uang memuterin barang gimana? Udah tua Bang Wira. Jadi yang beliau tahu ya udah sekedar tutup toko dan buka toko udah gitu. Sehari-hari mungkin kiriman anak aja. Iya, tapi dia tetap Buka kedai itu mungkin biar kesibukan. kegiatan aja. Iya biar ada kegiatan aja biar nggak terlalu suntuk atau gimana gitu. Iya. Berarti ada memang macam-macam cerita berarti ya. Kembali lagi seperti filosofi kita. Setiap manusia ada cerita. Bagus. Berarti pengalaman itu idenya itu berarti Dari majalah sih tadi. sisi lain enggak. Jadi aku menyimpulkan gini. Om Aldo ini kayaknya dari barang sekaligus mengkoleksi menggali-gali cerita di balik itu. Iya juga ikut seperti itu gitu. Kayaknya sih dapat cerita juga sih di balik hobi yang Barang tadi. ini ternyata ada ceritanya. Ada ceritanya juga. tersendiri, ada something ya gitu. Dari pengalaman, pesertanya atau penjualnya. Iya. Ini penontonnya harus disuruh dulu. Ini kurang mau kurang bayar. Udah menonton udah terharu dulu. Itu terharu. Aduh. Om, Iya. ini pandangan Om ya. Kira-kira barang-barang jadul itu apa daya tariknya gitu Om? Gitu. Kenapa Om tertarik gitu? Kenapa harus barang jadul gitu? Jadi saya mau cerita Om Ira ya. Pertama sih dari majalah tadi ya. Dan kedua juga ada hal penting lain lagi di sini. Oke. Jadi ini dulu nenek ya 2 tahun yang lalu, tapi dia udah Nenek Om ini? iya udah almarhum sih. Jadi waktu Bukan nenek tadi ya? bukan. Ini Om Aldo. Oke. Iya. Aku masih ingat waktu itu baru waktu tamat sekolah dan bekerja bisa menghasilkan uang ya meskipun itu nggak terlalu besar sih.
Aku pernah nyamperin nenek, aku sayang sih sama nenek Bang Wira. Aku memang lebih ke keluarga sih ya, jujur aja. Terus aku samperin nenek, aku bilang gini, "Nek gitu, ini ada sedikit uang buat nenek gitu." "Nggak usah," nenek bilang. Terus nenek bilang lagi, "Kamu beliin aku terason aja satu." Terason ini balsam Bang Wira. Itu sama roti 2000 yang ada kelapa atau enggak? Aduh sumpah. Kelapa itu. Kayak roti biasa, cuman kayak roti-roti lokal gitu Iya. buat iya. Oh, yang kayak di roti dalamnya gembung ada dalamnya. Iya, gembung, kelapa. iya. Oh, tahu aku tuh. Aku kalau ingat ini tuh sedih sebetulnya. Ya nggak apa-apa, kita sisinya nggak sedih. Jadi dia minta terason, udah gitu dia minta roti. Aku nggak butuh uang apa-apa, nah aku cukup kamu belikan balsam terus sama roti, udah gitu aja gitu. Sampai sekarang rotinya masih aku simpan. Masih pernah tuh waktu itu nenek ngasih aku roti, udah 2 tahun sih masih ada, cuma roti 2000. Waktu itu anak aku lagi nangis malam-malam, dikasih roti sama dia, "Kok anak kamu kayaknya rewel gitu, ini kasih roti." Sementara kan Arga waktu kecil kan belum bisa makan apa-apa. Sampai sekarang rotinya masih aku simpan. Aku nggak tahu udah kering banget kali kayak. Nah saking sayang sama nenek. Tunggu. Ini maksudnya tersimpan belum sempat ngasih apa memang nyetok apa gimana? Nenek ini ke Enggak, Om kan Om bilang rotinya Om simpan nih. iya. Maksudnya kan nenek Om itu nyuruh beliin. Enggak. Om beliin Om simpan. Om simpan, Iya. nggak sempat ngasih apa memang nyetok apa gimana? Nggak sempat ngasih. Nggak sempat ngasih. Harum. Oh, Nah awalnya dari balsam juga. ini juga denger. Setelah dari balsam ya akhirnya siapa yang suka ngoleksi ke yang lain-lain juga nih Bang Wira, kayak item-item yang lain nih. Dan akhirnya dari sampai makin ke sini, ternyata setiap orang-orang yang lain pun juga kayak nge-DM kayak gini, dia punya barang dengan nostalgia dengan ininya masing-masing gitu. Ceritanya Punya cerita masing-masing. Bang ada ini nggak? Bang ada itu nggak? Nah sampai sekarang sampai meledak segini, akhirnya aku mulai lagi lebih serius lagi ke sini karena bagi aku ada cerita sangat menarik di sini gitu. Bukan cuma aku yang aja ngalamin, ternyata ribuan jutaan orang di luar sana juga sama. Aku lagi. ngalamin. Kayak itu apa? Tempat lilin yang ada di vlog kemarin. Iya. Lilin itu aku punya, Iya, nenek punya. yang maga. Senter segala macam. Emang bikin terharu kalau soal bahas blog. Oh, Iya. udah berapa lama kita agak tuh kan mulai sedih tuh. Oh, udah berapa lama nih ngumpulin koleksi ini, barang-barang koleksi ini? Saya mulai ngumpulin ini tepatnya sebelum pandemi aja. Sekitar 3 tahun. 3 tahun berjalan. 2019-2020-an lah. Iya 2020-an. Jadi kemarin tuh aku masih nemu nota kecil. Aku kan suka nyatatin di catatan kecil apapun yang aku lakukan untuk hari itu yang mungkin berarti gitu. Aku kemarin ketemu, aku bikin di situ 2020 Februari tanggal 12. Aku pengen suatu saat membuka galeri vintage dengan tema-tema produk-produk jadul. Alhamdulillah hingga sekarang bisa terrealisasi. Memang seperti kalau kita kemarin belum begini nih. Belum. Tapi kayaknya ada ide aku mau menyombongkan diri kayaknya terpakai juga nih. Yang gini omnya kan. Iya. Pas lihat story kayaknya udah ini entah saran aku diiyain atau memang konsep dasarnya gitu nggak tahu, tapi ya kayak aku bangga aja gitu. Iya, makasih. Sesuai- Bang. aja pokoknya sosok Sesuai ekspektasi aku gini. Iya, karena Om Mira dulu 2 bulan yang lalu pengennya sih podcast di sini. Iya. Tapi aku udah mikir jajan mungkin kita bikin lebih menarik lagi di sini gitu. Biar lebih nyaman gitu. Bakat Om Mira. Bagus. Saya suka kalau disanjung-sanjung. Om. Iya. Oh iya, kalau barang-barang tadi udah dapat di ini ya. Udah dapat tempat pokoknya udah tahu lah jawabannya. Tadi Iya, aku iya. nanya itu, tapi karena satu lempar satu batu 2 burung yang kena gitu. Iya, betul. Bagus ini. Om, kira-kira Iya. Om dalam ngumpulin barang-barang ini ada kriteria khususnya kah? Atau misalnya khusus tahun segini aja gitu? Atau ini harus dari keluaran PT ini aja contohnya? Iya, iya. Apakah ada kriteria khusus atau umum aja? Kalau saya sih umum, tapi yang penting lebih ke produknya nih Bang Wira. Nah, produknya gimana dulu nih? Ini kayak sabun-sabun, bedak-bedak, kosmetik, dan kayak snack-snack. Oh berarti secara umum itu seperti kedai jadul Iya, lah ya? secara harfiah kayak kelontongan jadul lah. Kelontongan jadul berarti Iya. ya? Tapi kan aku lihat kemarin itu kan tidak misalnya kalau orang kolektor itu dapat satu item dengan model itu udah gitu kan? Iya. Oh, itu kan satu item Random yang ya? sama, Iya, nah, satu item yang sama itu bisa 2, 3, 4 gitu kan seperti toko gitu, seperti kedai gitu. Nah, Iya, seperti iya. kedai. Nggak salah dong seperti ada salah satu media online juga menyebutkan kedai yang terabaikan selama Sama 40 apa tuh? tahun.
udah salah, tapi nggak apa-apa sih, memang mirip. Nggak menyalahin juga ya. Iya, nggak nyalain Tapi juga. memang mirip. Iya. Tapi ceritanya salah. Referensinya salah. Iya, iya. Baru Pak. Bukan podcast, bukan podcast dong, biar benar. Ya nggak? Iya, betul. Berarti itu memang di koleksinya per item itu lebih ke seperti stok-stok kedai intinya. Iya. kriterianya ya. Jadi saya Random ya jadi? ya random aja kayak halnya seperti kayak Serapiah tuh kayak memang kayak kelontong jadul aja konsepnya gitu. Jadi saya nata rak sendiri dengan senyamannya saya dan juga menata barang-barang yang saya temukan. Iya, memang seperti itu. Seperti melihat, wah, ini gede. Bawa duit 2000, kira-kira kalau zaman dulu kan 2000 udah banyak. Udah gede banget Pak Wira, udah lebar banget ya. Layangan bisa 2 itu. Layangan itu bisa 2. Iya. Itu kan dulu bisa sering-sering beli layangan. Terus beli apa parfum C itu. Itu untuk tante tuh biasanya. Iya, guys, 1.500 dulu tuh. Habis mandi kan. Kalau aku habis mandi aku minta tuh. Langsung marah dia gitu. Ada itu di situ. Hebat. Oh, Iya. dalam mengumpulkan ini nih, barang-barang nih, itu rintangannya apa sih? Om? Ribet nggak? Atau sulit nggak? Atau mudah? Kalau rintangan Ada kesulitan nggak di lapangan hari-hari ini? ada satu yang lucu nih. Bang Wira. Jadi aku sempat ke salah satu toko berkampungan juga. Di Padang nih? Iya, di Padang nih. Oke, di Padang. Ini baru di Padang. Karena ini bentuk tokonya memang aku bilang sih agak jadul ya. Oke. Tapi ternyata aku salah. Jadulnya itu karena debu-debu yang di jalanan berterbangan ke situ. Karena nggak Bukan karena dibersihin. tapet nggak dibersihin. Kan itu kan berdebu dong. Iya. Jadi aku di luar toko, aku mantau nih monitor ya kan, ngeliat sekeliling. Ini kayaknya apa aja yang ada di dalam ya gitu. Tapi setelah itu hal yang nggak mengenakan terjadi. Yang punya toko keluar. Ini kakak-kakaknya lebih kurang paruh baya. Dia sambil bawa parang. Bayangin coba. Kenapa itu? Terus dia mungkin bingung lihat aku, ini orang apa kali ya? Dia ngapain sih ngintip-ngintip gitu. Ini ya maklum dong ke was-wasan dia, kita kayak wajar lah Oke, gitu. oke. Karena aku orang identitas nggak dikenal juga. Dan juga aku masih orang baru. Aku ngambil lihat, ngapa kak gitu. Dia sambil ngamar parang begini. Apa? Enggak kak, aku mau lihat barang-barang aja. Nggak ada. Cabut katanya, Allah Akbar gini amat ya gitu. Kak, aku mau beli barang buat cabut pergi kata dia. Aduh ya Allah, ya udah aku peduli, beli. Iya nggak peduli. Yang kedua Bang Wira, jadi ada satu toko lagi. Waktu itu aku ketemu beli kayak body lotion nih. Dan ini ibu-ibu juga agak tua sih. Terus aku beli barangnya, oke harganya sih harga zaman dulu dikasih gitu. Sampai dia nanya gini, ini maksudnya itu kecemasannya dia tuh gini, Bang Wira yang punya warung. Ini buat diolah lagi ya gitu. Allah Akbar Bu, buat apa sih ini dia pakai lagi gitu. Diolah. Mending aku beli yang baru lebih murah Bu gitu. Aku butuh ini buat referensi, buat ada beberapa tugas yang harus aku selesaikan gitu. Alasan sama seperti Iya, ya tadi. gitulah. Kita harus pintar-pintar dong gitu. Iya. Biar kita ngedapetin apa yang kita cari, Bang Wira. Tapi ya, curigai juga ya kita tetap tadi, tetap kan? sopan dan santun aja gitu. Makanya yang penting ya aku sih biasanya stylenya jujur ya. Kalau kita mau hunting, aku setelah anak kuliah aja. Memang rapi dan sekeren yang aku rasa aja deh gitu. Juga lah pakai tas gitu kan. Sambil bawa mapping juga yang banyak iklan-iklannya gini. Bu, aku butuh yang iklan-iklan yang ini ada nggak gitu. Ya, jadi aneh-aneh kejadiannya gitu ya. Maksudnya nyari-nyari ini ada keseruan sendiri berarti Tapi yang ada simpatiknya juga ada satu toko, saya pernah samperin. Jadi aku pernah beli, toko ini mau tutup kebetulan di Sawalunto nih. Mau tutup ini maksudnya maghrib. Ada inovasi. Oh, inovasi. Jadi Oke. udah mau closing habis nih. Jadi beberapa barang udah dikeluarin semua. Aku nggak sengaja beruntungnya banget waktu itu di Sawalunto, toko tertua tahun 70. Loh, kok aku kaget ini bapak-bapak yang para kuli lagi ngapain ya gitu. Pas aku samperin, terus di situ aku kaget, Allah Akbar, ini barang jadul gitu. Ih, ya Allah ini demi apa sih gitu. Pas aku tanya, "Bapak gitu. Ini yang punya toko siapa gitu?" Sambil gemeteran gitu karena satu hal Kaget yang ya? yang nggak aku duga Bang Wira, yang aku cari selama ini gitu. Ini mau renovasi deh gitu. Barang-barangnya beberapa bagian udah dibuang. Ya Allah. Itu ratus referensi lah. Aku udah bakar deh kok. Ya Allah Tuhan Pak. Dibakar. Tapi sebagian aku masih ketemu sendal lili yang kecil-kecil, tau nggak? Sendal lili ukuran anak-anak. Nah habis itu aku beli. Nah terus aku bilang ke tukang yang ini, yang bapak-bapak yang kuli bangunan, bapaknya kemana yang punya rumah ya Pak? Kebetulan lagi keluar deh gitu. Mungkin besok boleh kesini lagi kata dia. Oke. Jadi barangnya belum jadi aku ambil nih Bang Wira. Besok aku samperin lagi nih. Ada abang-abangnya gitu. Ya paling sepantaran Bang Wira lah gitu. Dia baik banget loh Bang. Ngasih aku barang-barang yang gini. Terus aku dikasih yang lain juga. Ini berapa Bang? Gak usah deh, bawa aja buat Bawa aja. buat kuliah kan nih. Buat
Kayaknya kalau dia nonton dia ketawa nih. Lah, katanya mau kuliah. Bawa bahan. Tapi kalau dia tiba-tiba ketemu, wah ini dijual. Jangan-jangan barang aku dulu nih. Mana royalti? Tapi buktinya sampai sekarang enggak kok. Aku tetap rawat ini sampai baik. Ini tuh ya seperti Malika lah. Aku rawat seperti anak aku sendiri. Nah, ngobrol tentang perawatan nih. Ada treatment khusus nggak? Ada Perawatan khusus gitu? Khusus gitu untuk masing-masing item. Karena kan biasanya kalau barang-barang jadul nih, apa rapuh, lapuk, apa segala macam, ada perawatan khususnya nggak? Kalau itu sih nggak ada Bang Wira. Yang pertama tuh yang terpenting kalau barang-barang begini jangan terkena paparan sinar matahari langsung. Karena itu ngeri. Kalau terkena paparan sinar matahari, karena itu beberapa bagiannya akan pudar atau nggak bakal bisa terlihat lagi sama sekali. Menguning. Seperti yang kita lihat di etalase-etalase toko yang biasa langsung dengan berpapasan dengan matahari, dia bakal langsung menguning, memudar seperti itu. Iya, menghilang seperti itu. Berarti intinya nggak boleh kena. Iya. Kalau debu, Ini selain itu apa lagi? kalau debunya mungkin aku nggak pernah sih, karena aku suka live tiap malam ya. Jadi barang selalu aku pegang. Itu dia nih, aduh. Nonton ribuan, ratusan ribu aja, aduh. Kita yang pansus sama dia. Aduh, Jadi itu aja kalau bawa barang ini beberapa yang lapuk tuh. ya. Kalau bukanya mesti pakai penanganan khusus, nggak boleh barbar sih bukanya gitu, nggak boleh terlalu kasar, harus lembut lah ya, harus soft lah gitu, smooth. Nanti harus pakai tangan gitu ya. Iya kayak gitu. Yang Iya ngejaga gini kita biar safety aja gitu, karena biar nggak iritasi. kalau sudah kena keringat dia kan ada zat kimianya. Iya. Nah, yang nggak kita duga gitu ya kita nggak tahu kan. Bagus. Nih, aduh, nggak sabar mau lihat nih. Ini barang di luar kota. Nonton dong. Oh, Iya. tujuannya koleksi ini apa selain hobi? Ada atau sekedar hobi aja? Tujuannya itu kedepannya apa gitu? Kedepannya? Spesial. Ya one day ya insya Allah ya, ini my dream sih Bang Wira. Aku berharap suatu saat kan kita rezeki ke depan gak ada yang tahu ya. Betul. Aku selalu menikmati setiap proses yang ada aja. Tapi suatu saat aku pengen nih kalau nantinya kelak ada rezeki, aku pengen bikin galeri sederhana dari panggung kayu lah gitu. Atau mungkin 2 tingkat. Aku pengen banget kayak bisa menjamu kayak pengunjung pakai kayak gelas-gelas muk-muk jadul tau nggak? Atau sedikit goreng-gorengan dan kopi-kopi yang harga-harga yang ringan-ringan lah, harga kampung. Sembari juga untuk pengunjung bisa menikmati gitu momen yang ada, sekalian minum-minum, makan goreng. Pokoknya apapun cemilannya cemilan jadul juga. Aku pengen sih kayak gitu konsepnya. Ya udah, full jadul. Ini aku pengen sih. Aku Ayo. pengennya kayak Teman-teman yang nonton dan pecinta barang-barang 80-90-an, vintage-vintagean, kalau mau support, ini support itu patungan gitu kan, yang uangnya berlebih bisa invest, sediain tempat gitu kan, atau lahan. jadi paling bisa enggak, berkopdar juga kan, seru tuh bagi mereka. Kopdar, kangen masa lalu Iya. gitu ya. Jadi dia pengen juga nanti kalau pengen kopdar, aku juga sediain kayak style-style pakaian zaman dulu. Jadi mereka bisa kayak sekalian kayak fotograf. Wah, mau Wira. Itu mah impian. Ya Allah. Masa ke Payakumbuh pakaian Korea gitu kan. Iya. Bikin suasana vintage di galeri itu, terserah itu mau foto-foto, private atau apapun, terserah gitu. Harusnya itu baru ya pribumi kita gitu Iya. kan. Tahun segitu. Iya. Biasa kan bapak zaman dulu pakai singlet, Iya. pakai kain sarung, pakai peci kayak gini nih. Ayo coba nyolong, berdiri. Nah itu, tuh, gini bro harusnya kurang singlet aja. Sendalnya harus sendal yang mengkilat-kilat gitu. Iya, Lili, iya, Yang benar. selop gitu. Bagi aku sih menarik banget Bang Wira gitu. Aku pengen menciptakan sesuatu yang yang hangat seperti itu lah gitu. Aku support. Apa yang bisa kita support nanti kita support. Amin Support. amin. Harus ada ininya, realisasi. Iya iya. Aduh, gimana ya? Sambil habis itu, apalagi ini kan barang ini banyak. Kayaknya kita jadi penjual rutinnya kayaknya ya. Jadi podcast boleh. Iya, aku juga pengen. tema gitu. Iya, buat podcast juga keren. Udah gitu nanti kok kan kayak di Telase kan aku punya beberapa uang jadul nih Kak Bang Wira. Aku pengen taruh uang jadul di atasnya kaca. Jadi setiap orang pengunjung yang menunggu makanan jadi nggak bosan gitu, bisa ngeliatin. Allah. Ini loh sejarah gitu. Jadi iya. Jadi dia nggak monoton kayak orang-orang umumnya. Ya terserah maupun itu rame lah. Orang juga nungguin nggak bosen dong kan. Ngeliatin uang jadul gitu. Akhirnya kalau makan nyampe, udah nyampe aja. Ini udah lama nih. Nggak kerasa nunggu waktu. Nah gitu. Aku pengen menciptakan suasana seperti itu gitu. Amin amin. Oh, Iya. dari sekian banyak ini barang, ada nggak koleksi yang paling istimewa?
yang paling gimana ya, paling spesial menurut kamu? Ada nggak? Di sini Iya. yang paling spesial ada. Apa? Aku lebih suka ke gambaran sih. Boleh nggak kita Oh, lihat oh iya. barangnya? Mungkin apa generasi milenial sekarang nggak tahu apa itu gambaran. Nah, ayo lo. Nah, ayo itu diambil dulu. Ush. Jangan nggak ada kameranya. Tapi kalau dibolak balik di sini sih kayaknya, atau mungkin dideketin boleh. Ini gambaran namanya. Apa nih? Di belakangnya ada rambu-rambunya tuh Bang Wira, boleh dibalik lagi. Oh begini nih. Iya, Nih. Ini gambaran. di belakangnya rambu-rambu. Di belakangnya rambu-rambu. Ikonik sekali ini. Ikonik. Soalnya ini waktu kecil itu sering juga aku mainin ini. Ini sampai sekarang masih dimainin. Iya. Cuman gambaran beda. Mungkin Om lebih paham lah, coba ceritain dikit Om, kenapa ini jadi spesial. Kita letak sini dulu aja lah. Iya. Nah, Jadi waktu kecil Bang Wira, ini waktu kalau nggak salah seumur 4 tahun ya, aku masih 4 tahun. ingat banget sampai sekarang. 4 tahun masih kecil. Oke. Jadi dulu di rumah tua itu kan ada lemari yang serbaguna, dan itu lemari tua gitu. Ada kacanya pasti. Ada kacanya pasti. Ada kacanya. Dengan beberapa motif-motif yang kayu-kayu yang gitu lah gitu. Iya. Akhirnya pasti punya tuh pada zaman dulu. jadi waktu itu abang yang pertama gitu, kakak aku ya Bang Wira ya. Dia kelahiran tahun 80-an nih. Jadi dia tuh suka nyelipin gambaran yang kayak tadi di bawah selipan baju. Tapi yang udah terpotong-potong. Nah, pertama kali aku nggak sengaja buka lemari itu. Lalu pas bongkar baju kok ada gambarnya yang secantik ini gitu, selucu ini. Begitu aku lihat goresannya juga cantik banget. Di situ tuh aku mulai tertarik dengan barang jadul waktu umur 4 tahun. Dari gambaran ini. Nggak tahu, pokoknya suka aja. Pas pertama kali lihat langsung suka. Sumpah ini tuh indah banget gitu. Ditambah dengan aroma kertasnya itu yang gimana ya? Dibilang apa nggak Khas ya, apa, khas wangi ya. nggak wangi, khas aja gitu. Aku suka gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa aku sampai berujung ke SD ngumpulin barang-barang begituan nih. Ya kan namanya di kampung juga permainnya kan musim-musiman ya. Ketika main gambaran paling beberapa bulan ke depan ganti lagi dengan main kelereng. Aku rela nggak jajan ke sekolah, biarin dia beli kelereng. Yang penting bisa dibarter dengan gambaran nih. Padahal sementara kan gambar itu udah nggak musim nih. Iya, Aku dulu betul. kayak gitu, ngumpulinnya sepotong demi sepotong Bang Wira, dan itu bertahun-tahun sampai aku SMA, bayangin. Maksud itu SMP. Dari umur 4 tahun sampai SMA. Oke. SMP. SMP. Iya. Oke, terus Nah akhirnya hal orang tua support nggak nih? Orang tua nggak support nggak. Dan hal yang menyedihkan itu terjadi di sini waktu aku SMP. Aku kan udah mulai masuk ujian nih. Aku kerjanya setiap hari kan liatin gambar gini doang Bang Wira. Terlalu suka dari kecil nih ya. Kayak. Jadi aku ngeliatin gambaran. Pas waktu suatu hari aku pulang sekolah, sampai bapak marah-marah dia bilang gini, gambar kamu aku buang ke kali. Jadi kebetulan di depan rumah itu ada kali gede. Jadi di situ aku udah kayak kesetrup gimana ya? kaget lagi. Udah kayak kesamber lah gitu. Aku nggak bisa. Ya udah ya Allah, di sini udah shock banget gitu. Akhirnya aku sampai nangis. Sampai nangis sesegukan. Sampai aku menyusuri setiap ini Bang Wira, setiap sungai yang bapak buang gambaran aku nih. Ya. Iya. Sampai nangis saja sepanjang kali aku nangis. Pokoknya aku sampai ngikutin kemana ulu air ada gitu. Pokoknya aku waktu itu sih saking susah ngumpulinnya, aku cuma ngumpulin satu kresek plastik kecil, dan itu sih nggak penuh juga setengahnya. Kan secara kan sebanyak apa? iya Banyak nggak? awalnya Awalnya dari banyak, kecil. Iya awalnya banyak, Koleksi. satu kresek kecil. Dari aku ngumpulnya dari kecil tadi. Iya. Kan harusnya banyak ternyata setelah dikumpulin. Cuma berapa keping potongan doang, 30 potong. Akhirnya sampai pulang aku masih nangis nih sesegukan ya, sampai nangis kejar lah pokoknya sampai pulang juga. Aku nggak peduli situasi lagi gitu. Kebetulan rumah aku yang di kampung itu Mabira kan rumah beton nih. Jadi aku ngejemur lagi satu persatu di atas beton sambil nangis itu juga tetap. Allahu Akbar, aku ngumpulin dari kecil gitu. Tapi sampai di situ aku nggak ngerti lagi nih perjalanannya kenapa. Jadi barang ini hilang gitu aja, entah aku salah taruh. Itu depresi terpanjang yang pernah aku Oh alami. ini yang kedua ini hilang karena kesalahan sendiri. Salah sendiri. Oke, oke. Jadi kesalahan sendiri sampai SMA juga, ya Allah aku nggak bisa lepas dari ini. Kuliah pun Allahu Akbar, aku masih tetap nanya udah gede ini jangan lagi bikin gini. Tapi itu nggak bisa setelah aku berhenti, setelah aku mulai kerja nih Bang Wira. Nah aku mulai lagi searching di Google dan ternyata ketemu gambaran kayak gini. Kerja apa kuliah tadi? Kuliah. Tadi Hah? Pas kerja, mulai lagi? mulai Oh, lagi ya, pas kerja. Iya Di mana? Di Padang? apa di Cibinong. Cibinong? Ini Jakarta nih. Cibinong. Iya. Oke, oke.
Aku mau lagi searching di Google dan kagetnya, sumpah demi apa barang-barang ini masih Ada? ada ini. Ngejual apa gimana? Jadi mereka ini ngejual kolektor juga. Oke. Nah, kolektor bapak-bapak lah gitu ya. Jadi dia ngejual lagi dan aku beli beberapa dan aku mau ngumpulinnya lagi. Oh jadi ibaratnya itu pas hilang itu kita relain ya? Relain. Terus tiba-tiba waktu ganti bro sih ketemu. Iya kita Kayak kembali ke setelan pabrik gitu ya. Setelan pabrik ya? Iya kembali sistem pabrik. Aku nggak nyangka banget Bang Wira, alhamdulillah banget. Aku masih bisa mulainya lagi. Gitu. Habis itu dari situ yang benar-benar Iya, benar tertarik hingga merembet ke yang lain-lain dan mulai ke buku nih akhirnya dari gambar-gambaran kayak gini. Kan ini kan kayak gambaran di foto-foto ini kan ada cerita-ceritanya juga, kepingin cerita-cerita. ada tulisan Iya. Nah, awalnya di sini kenapa aku suka baca buku tadinya. Nah dari buku akhirnya merembet ke sini-sini seperti yang kita ceritain tadi. tapi kalau gambaran itu semua main, aku juga main Iya. dulu. Dari satu gambar ini bisa tercipta banyak mainan gitu. Iya betul. Banyak metode mainan, ada yang dilempar, ada yang di ini, ada Iya. yang main tos, ada Iya. yang main tebak-tebakan, ada yang main kocok. segala Iya macam. benar, iya. Hah, 90-an bro. Bro. Tapi anak-anak generasi kita itu generasi kita tuh, Gila, iya iya. kayaknya lebih bahagia daripada yang sekarang ya. Iya benar. Lebih bahagia ya. Karena kita itu mainan kita itu disupport oleh perusahaan-perusahaan besar. Iya iya benar. Kita gambaran, habis itu ada yang zaman dulu ada mainan yang perempuan. Baju-baju Ada BPBP-an ya itu dia. bongkar Itu pasang. banyak tuh ratusan tuh. Ada ya? Itu Kak tuh BPBP di situ. Branding loh aku ini. Nih Kak, ini BPBP semua tuh. Itu banyak macamnya tuh BPBP. Iya. Pokoknya Aku meskipun dulu ya yang main itu cewek nih. Aku masih kuku dulu BPBP-an. enggak aku main. Aku suka buntungin kepalanya beneran. Sampai ribut 2 hari nggak ngobrol-ngobrol ribut. Tapi kepala itu kan tipis. Iya, kita kan Dikit dalam. iya, kita kan kasar banget kalau cowok ya mainnya. Nah, Dia itu sensitif. Jadi ya bukan berarti dulu cowok ya maksudnya itu kita cowok nggak main BPBP, enggak, kita semuanya main cewek juga main gambaran sama gambaran, main lari-lari segala macam. sama aja Tapi gitu. kita generasi kita didukung oleh perusahaan. Iya, bener. Enggak lah, generasi 90-an. Betul. Terus Om, yang paling kalau mau nanya Pak, item yang paling sering dipakai itu pasti gambaran. Iya, Paling dicari dulu, makanya sempat ngumpulin itu juga kan. iya, Om, kayaknya kalau kita ngomongin barang nggak bisa habis. iya benar. Sekarang aku ingin coba minta saran dari untuk teman-teman juga tuh. Kira-kira saran terbaik untuk apa ya? Kalau ada yang passionnya sama kayak Om mulai koleksi itu apa? Kira-kira saran? Ya oke Langkah baik. awalnya gimana gitu? Biar mereka nggak mulai dari nol karena panik batu, waktu misalnya. Terus gimana? Ya bagi aku sih ya Bang Wira, bagi setiap orang mungkin momen adalah satu hal yang berlalu begitu aja ya. Tapi bagi saya sih kalau momen adalah satu hal yang perlu jaga seutuhnya. Ya melalui benda-benda visual yang saya usung sekarang, saya akan menyajikan kembali bagi mereka yang haus dengan masa lalu nih, kerinduannya. Nah itu bagi aku sih setiap momen itu berarti banget. Karena setiap benda itu punya somethingnya sendiri bagi penikmatnya. Berarti kalau berarti sarannya ini ya, jangan beli barang. Jangan menyepelekan barang karena setiap barang itu punya kesannya sendiri masing-masing gitu. Perkembangan. Kita lah seperti Om Abdul ini khususnya. Kalau aku melihatnya zaman dulu kayak parfum sih itu kan barang-barang cewek. Iya. Itu senter zaman dulu ini apaan sih? Kalau zaman dulu Iya. itu sepele semua. Tiba-tiba kalau udah besar nih pas udah itu rating nih. Jadi gini Bang Wira. Terharu gitu ya. Jadi setahun yang lalu ada salah satu pengunjung yang datang ke galeri. Dia itu secara nggak sengaja ke galeri nih ngambilin sampo dimension dia. Dia ngambil itu sampo dimension. Jadi setelah diambil dia buka tutupnya, dia cium aromanya. Setelah itu yang terjadi apa? Nangis sesegukan kakak. Aku nggak tahu kenapa dia nangis. Ya udah aku biarin dulu semua hingga reda sampai dia nangis. Aku pelajari dulu. Setelah beberapa menit aku mulai nanya, maaf kak, tadi kenapa nangis gitu? Jadi waktu aku kecil, aku sering dikasih sampo dimension ini sama ibu saya. Sekarang ibu udah nggak ada. Bayangin ya, aroma itu pekat mengingat kita ke masa lalu dengan detail. Bayangin nih seakan-akan ketika kakaknya lagi ngecium aroma dimension, bayangin ketika ibunya lagi ngeramasin kepalanya di saat itu, bayangin. Di saat dia lagi ngendus aromanya. Ada 3 hal Bang Wira yang bisa mengingatkan kita ke masa lalu dengan detail dan pekat. Pertama, aroma.
Ini misal ya ini salah satunya kayak yang kakak yang tadi nih. Ini contoh aroma yang mengingatkan ke ibu. Atau mungkin bagi mereka, mungkin bagi beberapa orang yang udah bertahun-tahun merantau nggak pulang-pulang, atau mungkin ya maaf beberapa orang tuanya udah nggak ada lagi. Secara nggak sengaja ketika lagi lewat di lorong-lorong rumah atau di dimanapun itu, secara nggak sengaja dia tuh mencium aroma masakan yang tiba-tiba rindu dengan aroma masakan ibu. Ya entah itu kayak aroma ikan lah. Ya Allah, aku ingat aroma ibu. Ya itu lewat makanan ya. Kalau yang tadi lewat sampo gitu. Dan mungkin ada yang lebih menarik lagi nih. Entah mungkin ya, Bang Wira pernah nggak? Misalkan ya, ini misal ya kan. 10 tahun yang lalu nih misalkan nih. Bang Wira pengen nyari salah satu aroma parfum yang bikin Bang Wira itu bener-bener gimana ya, itu penting banget gitu. Tapi kunci jawabannya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Ya. Bisa ngerti nggak maksud saya? Ngerti? Secara nggak sengaja ketika Bang Wira berpapasan dengan orang di jalanan, Bang Wira ngecium aroma parfum. Ya Allah, ini aku lihat aroma siapa ya? Ini misal ya. Nggak perlu 10 tahun yang lalu. Minggu kemarin. Kemarin ya. Jadi gini, aku cerita dikit. Parfum ini nggak usah, ini bukan tahu apa, bukan flashback. Iya, kita nggak terlalu jauh lah. Yang penting Terlalu jauh. tentang aroma nih. Kita berbicara tentang aroma di sini. Karena kita manusia pasti kalau cium aroma itu ada yang suka, ada yang nggak suka. Walaupun sang parfum itu wangi semua kan, tapi ada lebih spesifik yang enak nih. Dan kami berdua sepakat ini enak untuk parfum mobil nih, gitu kan? Parfum mobil. Karena pas kami mencium itu mengingatkan kayak parfum hotel gitu. Parfum hotel itu kan biasa wangi-wangi itu, kayak rempah-rempah ya Bun ya. Gitu. Nah jadi dia ini jarang suka parfum mobil yang aku pilih. Terus mau apa nih yang ini jadi. Pada saat aku beli itu iseng, aku enggak. Aku kalau beli parfum tuh mending buang. Kan cuma botol aja gitu kan, putar polos gitu kan. Aku siram ke pokoknya di parfum mobil. Tiba-tiba aku sama dia sepakat. Wangi ini. Lah, oke, sudah kita sepakat. Jadi dia bilang besok kalau mau beli parfum yang ini aja. Oke. Dan sepakat ini Udah kali ini sepakat. kita sepakat lah parfum kita Ini aja fix. Terus dengan gobloknya aku gitu kan. Aku nggak simpan label dan mereknya. Oh. Jadi cocok. Jadi setiap aku beli parfum mobil ini cuma. Berarti nggak ketemu lagi yang Nggak ketemu. Oh. Jadi gila. Jadi sejalan dengan Om Aldo tadi, ada satu aroma itu kalau kita cium khas kita. khasnya gitu. Itu akan menjadi kapsul waktu untuk beberapa tahun ke depannya. Betul. Ketika suatu waktu ya entah Bang Wira mungkin merantau ya atau dalam tugas jauh atau mungkin kakak secara nggak sengaja misalkan kakak ketemu aroma yang dulu yang pernah ada, itu setiap momen itu bakal keinget lagi dengan Ini Pak, ini bau parfum yang kita sepakat gitu. itulah aroma, itulah hebatnya aroma. Tapi om gini, kalau aroma ini Magic kendalanya- loh Wira. kendalanya aroma ini kita nggak bisa secara pasti mengingatnya. Iya sih. Ya kan? Kalau barang, ini Oh iya, barang jelas. itu melihat ini Secara visual kita kelihatan ya. Kalau ini aroma maksudnya itu saranjana ya. kita nggak bisa. Kita nggak bisa Saranjana. menebakkan, gitu. Goib ya masih itu. Goib. Oh, magic lah gitu, ngeri gitu Tapi gitu. kalau kita cium, betul nih. Bisa flashback udah kemana-mana ini. Iya betul. Aroma ini paling susah nih. Nah, itulah magic Bang Wira. Sama Itulah luar seperti biasa. yang bisa sampul tadi kan. Kayak cium, aduh flashback. Jadi berasa ketika dia lagi ngeramasin ya, kita nggak tahu. Terus aku bilang gini ke kakaknya, Kak, kalau kakak punya sampul ini bawa aja ke rumah nggak apa-apa. Bawa ke rumah nggak apa-apa kok. Entah itu kakak taruh di dalam kamar, entah itu di, ya, atau mungkin satu waktu ketika kakak rindu dengan ibu, kakak bisa ciumnya lagi suatu waktu. Terus jawaban si kakaknya gini, nggak usah deh, biar dia di galeri kamu aja. Dia lebih pantas di situ. Jadi ketika aku kangen ibu, aku bakal mampir lagi ke tempat kamu katanya. Itu jawaban yang luar biasa gitu. Untuk kakak yang nonton, aduh ceritanya aduh. Dia orang sini kok, pasar baru dekat sini dia. Sudah nonton? Nah jadi yang kedua Bang Wira, bukan hanya parfum. Yang kedua adalah musik. Musik. Ya. Pasti Bang Wira kayak suka, ya sepakat kan kalau soal musik. Ketika kita dengan musik entah itu di angkot, terminal atau kayak di minimarket manapun, kita masih diingetin lagi dengan hal-hal detail masa lalu yang dulu kita entah itu nongkrong dengan teman-teman atau gimana, pasti dengan detail. Entah, dan saya juga yakin ketika orang lagi galau nih atau lagi ingin mengingat sesuatu dengan detail, pasti orang bakal memilih salah satu lagu favorit bagi mereka. Iya. Dan itu bahkan repeat berulang-ulang. Benar nggak? Betul, betul, Magicnya musik begitu. betul, Dan yang ketiga adalah tempat yang pernah kita kunjungi. betul. Kenapa saya katakan demikian? Saya mencerita Bang Wira. Jadi beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, aku pernah bervakansi di satu tempat dengan keluarga besar, yaitu pasti di hari Lebaran ya, di saat libur momen Lebaran. Aku masih ingat waktu ibu bawa nasi pakai rantang, bawa tikar.
Ya kayak kita nyawa mobil bareng-bareng kayak gitulah. Dan kita dulu waktu itu nggak salah ya katakanlah kita pernah bervakansi di danau di situ. Dan sekarang orang yang pernah kita berkumpul bersama beberapa udah nggak ada gitu, udah tiada gitu. Ya entah mungkin bagi mereka yang lain, entah itu momen dengan ibu atau siapa gitu. Dan sakitnya lagi ketika 10 tahun kemudian mereka melewati tempat yang sama, ketika melihat tempat yang itu merasa sakit banget. Entah itu sakit atau bahagia. Aku sih nggak kuat, jujur aja. Ketika aku sampai di tempat yang sama yang dulu kita pernah bervakansi dengan keluarga, aku pasti bakal tertegun di situ dengan beberapa. Ya aku pasti diam di situ mengingat kembali momen-momen yang pernah ada di situ. Dan hangatnya udah nggak seperti dulu lagi. Itu adalah tempat momen-momen tertentu. Itu ada 3 hal yang magic yang menurut aku yang bisa mengingatkan kita kembali ke masa lalu. Kalau aku sih lebih ke benda visualnya. Secara nggak langsung ketika orang, suggesnya begini Bang Wira. Ketika orang lagi ngeliat bedaksi, dia bakal refleks mengingat aromanya kayak gimana. Itu sugestinya begitu. Itu adalah benda. Kalau kita berbicara kayak snack jadul, orang sugestinya bakal kerasa. Dia pasti terngiang rasanya. Oh ya rasanya kayak gitu. Itulah bentuk dari penyajian secara visual yang aku akan seperti itu. Jangan nangis terus Kak. Kalau bahas-bahas gini sih memang sedih sih kalau setiap pemurebannya itu memang punya cerita masing-masing Karena bisa gini, menikmatinya. nostalgia itu kan masa lalu. Semua orang pasti ingin ke masa lalu, tapi Iya. terhempaskan karena dengan kenyataan kita nggak akan bisa ini. Yang bisa kita nikmati itu kenangan. Iya betul. Apalagi kalau barang itu masih ada, barang-barang kenangan itu masih ada itu, merinding ya. Satu hal yang nggak bisa kita pilih ya. Kita bisa menginginkan apa aja, tapi satu, kita nggak bisa mundur ke masa lalu meskipun setengah berapa menit aja itu nggak bisa. Satu detik lalu aja kita nggak bisa mengubah. Ya, kita bisa nikmati ya kenangan seperti itu. Aduh, berat ya. Berat ya. Kayaknya harus pakai part 2. Om, tadi setelah kita cerita panjang lebar, udah berapa menit ya? 2 menit ya? Kira. Apa nih harapan Om sebagai pegiat barang-barang vintage seperti ini? Apa nih harapan Om untuk apa ya? Untuk kedepannya gitu. Kedepannya gitu. Bagi yang mungkin yang baru memulainya juga, itu sedikit apa gitu. Ya, untuk memotivasi mereka lah. Kalau aku sih sedikit ya Bang Wira ya, aku pernah kejadian untuk koleksi barang-barang seperti ini. Pertama, kita jangan egois deh untuk koleksi. Karena kebanyakan ya, nih maaf nih Bang Wira. Aku sendiri pun ngalamin, aku bakalan cerita nih. Ketika kita egois dalam mengoleksi satu barang, ya boleh dikatakan kolektor lah ya, atau koleksi. Pasti setiap uang itu nggak ada bandrolnya sama sekali. Berapapun harganya, dia pasti bakalan beli gitu. Tanpa memikirkan efek samping yang lain atau dampak-dampak yang lain gitu. Masuk. Jadi kemarin aku yang ini tamparan keras ini selama aku ngoleksi barang-barang. Aku kan udah punya anak nih, masih punya anak 1. Aku waktu itu pernah nganggur 1 minggu nggak dapat kerjaan. Secara nggak sengaja ada salah satu orang yang mampir ke galeri. Dia itu kayak beli nampan zaman dulu, tau nggak? Nampan-nampan. Aku juga dapat sih di loak-loakan sih biasanya gitu. Dia tuh beli buat untuk dekorasi kafe. Ya maklum lah Bang Wira, 1 minggu nggak ada masukan. Sekalinya masuk aku dapat uang 70.000 waktu itu. 70.000 berarti banget. Anak aku umurnya 2 bulan. Baru 2 bulan, masih kecil. Jadi ketika itu aku dapat uang, tapi aku diamin ke istri. Aku ngasih tahu, paling istri nanya, itu tadi siapa? Nggak ada, cuma tamu biasa. Aduh, sedih Bang Wira kalau aku ingat nih. Jadi ketika aku ambil uangnya, aku bilang gini ke istri, enggak, dia mampir doang gitu. Dan bodohnya lagi, aku ngabisin semua uang itu ke toko jadul, bayangin. Sementara biaya di rumah nggak ada. Nggak ada apa-apa nih di rumah sama sekali nih. Jadi aku beli dan udah lebih konyolnya lagi itu. Setelah aku beli barang-barangnya, aku kan ke galeri nih. Dia nyamperin istri aku ke galeri. Pas aku buka dus, aku malah nyombongin lagi. Ini lihat nih aku dapat apa gitu. Oh ya, aku nggak ngeh nih Bang Wira, aku belum ngeh nih ceritanya aku belinya uangnya dari mana. Oh iya bagus ya gitu. Dia support, hebatnya dia gitu, bisa menyikapi dengan dewasa dia gitu. Oh bagus ya, beli berapa tadi? Ya nggak banyak sih, 70.000. Oh kata dia, iya. Aku di sini sampai ya Allah kan nggak ada uang. Jadi kok aku bilang tadi kan aku ya namanya ekonomi ya tadi ya. Rumah tuh kita lagi nggak ada apa-apa nih. Kayaknya tuh sumpah ya, ini pelajaran banget nih Bang Wira ya. Jadi setelah itu, oh ya udah kelarin aja dulu, kata istri beresin gitu. Mati nggak enak jadi ya. Iya, dia pergi, aku jadi nggak enak. Tapi dia tetap ini, aku dalam hati ngomong gini, ya malah dibilang lagi ya kayak gitu ya. Ceplosan. Tapi keceplosan gitu kebilang. Tapi dianya mah nganggapnya santai aja, slow aja gitu. Nah,
Setelah itu terjadi pas setelah aku istirahat nih Pak Wira, ya di kamar gitu, ngobrol-ngobrol biasa lah. Dia sampai duduk di dia lagi nyender di tempat tidur sambil netesin air mata. Dia bilang gini, loh kok aku bingung loh kenapa nangis gitu kan ya. Menangis. Loh kok kenapa nangis? Kamu tahu nggak, kata dia, Arga nggak ada sabun sama sekali, minyak kayu putih habis, kata dia. Dia bilang semuanya, apapun nggak ada. Kamu beli kayu putih yang nggak bisa dipakai, kata dia. Aku boleh minta nggak buat anak pakai itu yang dulu ya, boleh ya, kata dia. Allah Akbar. Dia pengen aku boleh pakai sabun yang dibeli tadi ya sama minyak putih. Kamu lihat anak kamu yang lagi tidur, kata dia. Aku lihat sumpah. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi di saat itu. Setelah aku keluar, aku bener-bener nangis sesibukan juga di depan dia. Kenapa sih sampai sebego ini untuk hobi gitu? Kenapa sih aku nggak prioritasin keluarga terlebih dahulu untuk hobi? Bayangin Bang Wira, istri aku minta sabun yang aku beli yang udah expire bertahun-tahun, dan anak aku nggak bisa pakai. Dia nggak punya sabun, dia nggak punya apa-apa sama sekali. Ini jujur aku cerita ya. Ini nyata nih ceritanya nih. Aku nggak bikin cerita yang ini. Setelah itu aku baru sadar, belajar semuanya dari sini. Dari poin yang setelah saya dapat, apapun yang kita kejar nggak bakal lari Bang Wira. Terpenting prioritasin keluarga yang lebih urgent dulu. Gitu. Rezeki kalau bagi kita dia bakal tetap milik kita. Jadi jangan pernah mengejar terlalu jauh untuk itu. Dia nggak bakal hilang. Ya kejar dulu berkahnya gitu. Yang lebih penting dulu kita utamakan. Anak istri, bayangin Bang Wira nggak punya uang, 70.000 aku habisin buat beli banyak aspire. Bang Wira tahu, ketika aku ke ruang ini aku ambrukin semuanya, bayangin. Sampai aku emosi dengan orang-orang itu. Ini anak aku Bang, nggak pakai apa-apa sama sekali. Terlambat Bang, aku mau jual lagi nggak bisa, aku mau pakai juga nggak bisa. Buat apa? Jadi aku mau bilangin teman-teman, ya buat ini aku yang alami nih. Ini adalah pelajaran terhebat sih yang pernah ada dalam hidup gitu. Ya bagi setiap orang sih kita tahu Bang Wira, kalau setiap kolektor kayak beli barang, memang nggak ada ujungnya spesial. Mau kita jual 50 juta, meskipun itu burung dia bakalan tetap beli. Ini hewan ya. Kalau mati bekas nggak ada. Kalau barang mati, kita masih bisa jual suatu waktu. Barang hidup, nggak bisa. Sampai barter-barteran mobil, itu lebih ngeri lagi. Gila. Itulah gilanya hobi. Ya, kita nggak bisa nyalain hobi juga. Tapi kita tahu batas-batasnya gitu. Dan jangan pernah egois untuk hobi. Itu aja dari saya. Jangan pernah egois. Betul. Setuju, tapi ini ceritanya penonton kita sampai menangis tuh. Dia kalau tahu Dulu ini. istri, dia kalau tahu istri, aku suka dukanya untuk merintis ini udah banyak banget. Sampai aku itu pengalaman tamparan terkeras yang pernah aku dapatin tuh waktu beli minyak putih, uang nggak ada, anak aku nggak ada apa-apa. Bayangin, anak yang udah kami harapkan, aku 2 tahun nggak dapat anak. Sekalinya aku dapat anak, kok malah seperti itu? Maksudnya nggak sadar sebenarnya. Nggak sadar ya gitu. Karena egois tadi. Ya? Ego memang mengalahkan semuanya Bang Wira. Jadi saran dari aku sih, boleh kita mau hobi apapun, tapi jangan korbankan hak anak dan keluarga, karena itu adalah yang terpenting. Ketika kita beli barang, orang-orang yang udah kita sayang telah hilang, buat apa barang yang kita beli nggak bisa banyak uang? Gunanya nggak ada, nggak berguna Bang. Malah kita jadi benci barang. Malah kita jadi benci, akhirnya jadi benci kan? Seperti itu. Jadi berangkat dari pengalaman itu, Om sudah mulai kayaknya lebih dewasa dalam mengambil barang, nyari barang Iya. lebih dewasa lah ya. Aku jujur ku katakan ya, setiap toko itu sebetulnya barang-barang yang saat ini tuh masih banyak. Karena kebutuhan dan biaya, ya udah sih aku selalu aja. Iya. Betul. Dan itu nggak bakal hilang juga, mau ku kejar kapan. Itu caranya memang lebih baik. Gitu. Iya. Storytelling Om Aldo ini bagus nih, terpesona gitu ya. Ceritanya, aku nggak berharap, ekspektasi aku terlalu rendah tadi. Ekspektasi aku kok tanya jawab itu, dijawab ini, jawabnya ini, tanya ini, jawabnya ini. Ternyata Om Aldo pengembangnya melebihi ekspektasi. Insya Allah, untuk teman-teman yang apa, yang kemarin nonton vlog, belum, maksudnya tuh belum dengar cerita yang lebih full. Nah ini ceritanya full nih, lebih detail. Tapi kalau masih ada yang pertanyaan mau nanya-nanya juga yang belum ngerti atau masih ada penasaran, komen aja di bawah. Ntar kita tanyain lagi part 2 kalau ada ya. Iya. Dengan senang hati. Iya bagus. Om, terakhir nih Om. Iya. Untuk closing statement lah dari Om aja lah, closing statement sebelum kita close untuk episode kali ini.
ini terlalu gimana ya? Kalau untuk kita lanjutkan sepertinya takkan habis-habis. Oh. Aku benar-benar tertarik tuh. Yang penonton juga ada. Berapa ribu yang sekarang yang hadir ini dari dunia nyata. Jadi mereka ini penasaran gitu. Jadi kita close dulu lah untuk part sekarang. Iya. Mudah-mudahan kita nanti ada waktu kita ulang lagi. Oke, lah. baik. Dengan cerita yang berbeda. Iya. Ini kan khusus kita latar belakang kita secara umum. Nanti mungkin kalau pertama kali kita lebih fokus lagi ke salah satu item gitu. Iya, boleh. Kayaknya pengembangan lebih bagus ini. Oke Om, aku nggak sabar untuk nantikan ke pertemuan kita selanjutnya. Iya, terima kasih Pak Wira, terima kasih. Sekarang kita mau closing dulu lah, karena ini udah lebih 1 jam. Iya mungkin ya. Padahal, jujur ya, tadi kita Nggak berasa ya? pengennya cuma 30 menit ya. Pengen 30 menit. Iya. Padahal pertanyaan cuma sedikit loh. Ternyata sampai 1 jam lebih ini dengan ceritanya mengagumkan semua. Terima kasih Pak. Sekarang kita inilah minta closing statement untuk Om, gimana? Serahlah tentang umum, tentang kolektor, tentang harapan dan harapan, serahlah. Apa kira-kira? Kata mutiara juga boleh, serah. Sebetulnya sih nggak ada yang mustahil ya gitu. Kalau kita gini, kalau dalam tujuan ya, kalau kita yakin ingin memindahkan gunung Pak Wira, kita pasti bisa. Kalau kita yakin ya. Nah begitu juga dengan hal kecil. Ketika kita fokus dengan satu tujuan, kita pasti bisa mendapatkan itu kok. Percaya. Ini tuh tadi hanya dari satu butir kecil yang nggak jadi sebesar ini. Yang penting yakin, fokus, dan ya kan kebanyakan orang bilangnya ya udah males. Kalau males berarti pikiran juga ikut down dong, nggak mau gerak sama sekali. Kalau kita nggak, kalau aku sih orangnya konsisten. Ketika tujuan aku satu tujuan ke situ, aku yakin nggak ada yang mustahil. Freak sih, aneh. Sebetulnya udah dari tahun 1940 hingga sekarang itu barang-barang kayak gini tuh nggak akan ada lagi. Apalagi dengan secara sekarang pembangunan, pembaruan, gempa bumi, longsor, banjir mana-mana. Itu buktinya. Kadang nggak mungkin. Pasti ada. Yang penting jangan egois saja. Santai, nikmati aja proses yang ada, perlahan-lahan gitu. Nggak perlu buru-buru juga. Nggak perlu buru-buru. Nggak perlu harus Nggak. tiba-tiba harus. Iya, jadi kita harus mesti banyak uang dulu. Enggak, aku nggak perlu banyak uang. Betul. Nih, hanya ini aja, ya udah pelan-pelan aja, dia nggak bakalan berasa kok kalau kita yakin kayak tadi nih. Coba kalau kita buntu di tengah nggak bakalan seperti ini Bang Tapi ya. jangan terlalu diprioritaskan juga. Jangan juga prioritas Misalnya dulu. ini hobi, memang hobi. Kalau ketemu oke. Iya, ya udah jangan dipaksain. Next time aja gitu. Jangan sampai kejadian kayak tadi kan. Iya, jangan kejadian yang kayak tadi gitu. Luar biasa Mas. Sepakat, kita sepakat. Aduh. Kacau nih. Menarik, sumpah menarik. Mungkin aku ada inilah tawaran aku. Next time-nya kita fokus ke Pak. Oke. Kalau diberi kesempatan, kita akan adain sesi lain. Ya dengan senang hati deh. Akan kita expose terus ini. Ini Sampai malah aset jadi bosan deh. bosan dia. Sampai bosan dia. Pokoknya sampai kita naik viewer. Sampai pantas kita berhasil gitu Sampai ya. followernya dia itu turun, kita yang naik. Sama Wira nanya, Gitu dong. Bang Aldo, Om Aldo ada di rumah nggak? Wah, aku lagi keluar Bang. Mau ngapain? Podcast, aduh. Ini aduh, besok aja ya. Bisa Ya, aja. gitu loh, ya gitu. Oke Om Aldo, terima kasih banyak atas waktunya. Iya Bang Wira, sama-sama. Udah humble banget dia, udah mau menerima kita di galerinya. Cuman galerinya ini, Ya terima kasih udah datang ke gubuk yang sederhana nih pokoknya. Gue ucapin. kalau mau lihat galerinya Om Aldo, patang terus di TikToknya. Iya, apa? Kapsul Waktu Nusantara. Kapsul Waktu Nusantara. IG IG Kapsul Waktu Nusantara. YouTube Minang Vintage. Minafit. Oh, belum diganti nama. Iya, udah sih kemudian udah ganti, cuman belum berubah. Itu nggak tahu entah itu di email entah di gimana, nanti coba di. Oh gitu, oke. Nanti kita cantumin di bawah. Gimana? Di bawah. Atas apa dia? Coba Om Andri mana? Bisa apa Mas? Ini bisa gerak-gerak nanti. Oh di sini. Oke, gampang. Oke teman-teman, mungkin itu aja cerita-cerita kita episode kali ini. Kita coba klik lagi di episode yang selanjutnya. Sekarang kita tutup dulu. Sampai ketemu di podcast. Kayak gitu dong. Sama-sama. Di Podcast. bye. Om, terima kasih. Ya, sama-sama Bang Wira. Aduh, hebat nih